Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Al Mukmin TV, kita bertemu lagi di channel Masjid Al Mukmin TV atau DKM Al Mukmin TV. Mudah-mudahan para pemirsa Al Mukmin TV selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, kita bertemu lagi insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema atau topik angin antara nikmat dan azab. Para pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, kami mohon pertolongan kepadanya, kami juga memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami dan keburukan amal perbuatan kami. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, di antara tanda kekuasaan Allah yang besar, bukti nyata keesaannya yang menunjukkan bahwa Dia itu benar-benar esa dan segala urusan itu ada di genggamannya dan diatur penuh oleh dirinya adalah angin yang diatur oleh Allah sebagaimana yang Dia kehendaki. Angin itu bertiup mengikuti perintahnya dan setelah mendapatkan izin darinya. Angin adalah makhluk yang diatur dan diperintahkan. Dia tidak bisa datang ataupun pergi baik di waktu pagi ataupun sore kecuali dengan seizin Tuhannya yang merupakan zat yang mengatur dirinya. Semua gerakan angin itu dengan seizinnya. Semua tiupan angin itu dengan perintahnya. Sekali lagi, angin adalah makhluk yang diatur dan diperintah. Terkadang dia datang dengan membawa kabar gembira dan rahmat Allah. Di waktu yang lain dia membawa azab dan hukuman Allah. Segala urusan sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Dalam angin terdapat pelajaran dan nasihat yang sangat berharga serta tanda kekuasaan yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Sang Pencipta. Di dalam surah Ar-Rum yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, begitu juga di surah Al-Baqarah 164 yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, angin itu terkadang menjadi hukuman dan siksaan, di samping terkadang menjadi nikmat dan rahmat. Itu semua terjadi dengan perintah Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencaci maki angin dengan alasan bahwa angin itu sekedar makhluk yang diatur dan diperintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah. Hadis yang senada dengan hadis di atas jumlahnya banyak. Sebagian nanti juga akan kami sampaikan. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, diaturnya angin oleh Allah adalah sebuah nikmat yang sangat besar bagi manusia. Hendaknya kita merasakan adanya nikmat tersebut dan nilainya serta menyadari manfaat yang kita petik darinya. Seandainya angin itu tidak diatur oleh Allah, tentu tidak akan ada kehidupan bagi manusia. Dunia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan pun akan kacau balau. Makanan akan rusak dan busuklah seluruh penjuru bumi.
Terkadang Allah mengirim angin yang mendorong mendung yang memuat hujan. Hujan adalah kabar gembira dan pembawa berbagai kebaikan. Masih banyak manfaat dan hasil yang akan dirasakan oleh manusia oleh sebab angin. Oleh karena itu dalam Al-Quran kita jumpai Allah menyebut angin dalam bentuk jamak. Hal ini mengisyaratkan banyak dan besarnya manfaat yang Allah letakkan pada angin. Terkadang Allah mengirimkan angin sebagai siksaan dan hukuman. Angin datang membawa azab yang menjadi sebab mati dan hancurnya manusia, tumbuhan dan berbagai binatang. Hal ini terjadi sebagai hukuman Allah dan pelajaran yang bisa kita petik oleh orang yang mau mengambil pelajaran. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, kalau kita membuka Quran, di antaranya adalah kisah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran tentang hukuman Allah kepada kaum Ad yang merupakan kaum Nabi Hud. Allah hancurkan mereka dengan angin. Adapun di surah Az-Zariyat 41-42 yang artinya, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya melainkan dijadikannya seperti serbuk. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, di antara hal yang unik dalam angin adalah setiap hari Jumat angin itu merasa takut. Angin itu faham bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Karenanya setiap hari Jumat angin merasa takut dan khawatir jangan-jangan kiamat akan terjadi. Hal ini disebabkan Allah memberi kemampuan untuk memahami bagi angin. Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat hadis yang kualitas sanadnya sahih. Nabi bercerita tentang hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, jadi makhluk-makhluk ini merasa khawatir dengan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Angin merasa takut dengan terjadinya kiamat, langit merasa takut, bumi merasa takut, lautan pun merasa takut. Sayangnya mayoritas manusia lalai dan tidak memikirkan akan terjadinya kiamat. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, sepatutnya kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Hendaknya hati kita merasa tergerak karena beriman, menghadapkan hati, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika angin bertiup kencang dan berhembus dengan kuat, seorang muslim berkewajiban untuk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan memohon, berharap kepada Allah akan kebaikan angin tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah akan keburukan angin tersebut. Dalam Sahih Muslim ketika angin bertiup kencang, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawanya. Inilah petunjuk dan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, dalam kondisi angin bertiup kencang hendaknya hati kita tergerak untuk mengambil pelajaran dari berbagai tanda kekuasaan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu dan tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, jadi kesimpulan dari tema kita tentang angin, nikmat atau azab ini, bahwa angin itu adalah makhluk yang hanya diperintah dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun angin itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Adapun angin ketika menerpa kita atau datang kepada kita, kita seyogianya harus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan memberikan angin ini angin yang baik dan bukan angin keburukan. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, demikian
Kali ini insya Allah mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain dan semoga bermanfaat khususnya pribadi saya dan para pemirsa Al-Mu'min TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, ingat tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, istirahat dan berolahraga, dan terus patuhi protokol kesehatan sebagai langkah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.